Stonehenge mungkin merupakan monumen prasejarah paling terkenal di dunia. Monumen ini dibangun dalam beberapa tahap. Monumen pertama adalah Monumen Henge awal, dibangun sekitar 5.000 tahun yang lalu, dan lingkaran batu yang unik didirikan pada akhir periode Neolitikum sekitar 2500 sebelum Masehi. Pada awal zaman perunggu, banyak gundukan pemakaman dibangun di dekatnya. Saat ini, bersama dengan Avebury, Stonehenge membentuk jantung situs warisan dunia, dengan konsentrasi monumen prasejarah yang unik, dan penuh dengan misteri. Lalu bagaimana kisah dibangunnya situs tersebut? Struktur paling awal yang diketahui di daerah sekitar adalah 4 atau 5 lubang, 3 di antaranya tampaknya berisi tiang-tiang besar seperti totem dari pohon pinus yang didirikan pada periode Mesolitikum, antara 8.500 dan 7.000 sebelum Masehi. Tidak diketahui bagaimana tiang-tiang ini berhubungan dengan monumen Stonehenge yang dibangun kemudian. Pada saat itu, ketika sebagian besar wilayah selatan Inggris masih ditutupi oleh hutan, dataran kapur di daerah Stonehenge mungkin merupakan lanskap yang sangat terbuka. Mungkin inilah sebabnya daerah ini menjadi situs kompleks monumen Neolitikum awal. Kompleks ini meliputi pagar pembatas di Pesta Robin Hood, 2 monumen cursus atau bangunan tanah persegi panjang, Greater, atau Stonehenge, dan Lesser Cursus, dan beberapa gundukan tanah panjang, semuanya berasal dari abad sekitar 3500 sebelum Masehi. Keberadaan monumen-monumen ini mungkin memengaruhi lokasi Stonehenge di kemudian hari. Ada kemungkinan bahwa fitur-fitur seperti hailstone dan gundukan renda yang dikenal sebagai North Barrow merupakan komponen awal Stonehenge, tetapi peristiwa besar paling awal yang diketahui adalah pembangunan parit melingkar dengan tepian dalam dan luar, yang dibangun sekitar 3000 sebelum Masehi. Parit ini menutupi area dengan diameter sekitar 100 meter, dan memiliki 2 pintu masuk. Itu adalah bentuk awal monumen Henge. Di dalam tanggul dan parit tersebut mungkin terdapat beberapa struktur kayu dan di dalam tanggul tersebut terdapat 56 lubang, yang dikenal sebagai lubang Aubrey. Ada banyak perdebatan tentang apa yang ada di dalam lubang-lubang ini. Konsensus selama bertahun-tahun adalah bahwa lubang-lubang tersebut menahan tiang-tiang kayu yang tegak. Tetapi baru-baru ini muncul kembali gagasan bahwa beberapa di antaranya mungkin menahan batu. Di dalam dan di sekitar Aubrey Halls, dan juga di dalam parit, orang-orang menguburkan kremasi. Sekitar 64 kremasi telah ditemukan, dan mungkin sebanyak 150 orang awalnya dimakamkan di Stonehenge, menjadikannya pemakaman Neolitikum akhir terbesar di Kepulauan Inggris. Sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, batu-batu tersebut dipasang di tengah monumen. 2 jenis batu digunakan di Stonehenge, sarsen yang lebih besar dan bluestone yang lebih kecil. Sarsen didirikan dalam 2 susunan konsentris, tapal kuda bagian dalam dan lingkaran bagian luar, dan bluestone dipasang di antara keduanya dalam lengkungan ganda. Mungkin pada saat yang sama ketika batu-batu itu didirikan di bagian tengah monumen, sarsen yang dekat dengan pintu masuk dinaikkan, bersama dengan 4 batu perhentian di pinggirannya. Sekitar 200 atau 300 tahun kemudian, batu-batu biru di bagian tengah disusun ulang untuk membentuk lingkaran, dan oval bagian dalam yang kemudian diubah lagi untuk membentuk tapal kuda. Jalan tanah juga dibangun pada saat ini, yang menghubungkan Stonehenge dengan Sungai Avon. Salah satu kegiatan prasejarah terakhir di Stonehenge adalah penggalian di sekitar susunan batu dari 2 cincin lubang konsentris, yang disebut lubang Y dan Z, yang berdasarkan penanggalan radiokarbon berdasarkan tanduk rusa di dalamnya, berasal dari antara tahun 1800 dan 1500 sebelum Masehi. Mungkin saja penggalian ini dimaksudkan untuk menyusun ulang batu-batu yang tidak pernah selesai.
Tata letak batu di Stonehenge dibangun pada masa perubahan besar dalam prasejarah, seperti gaya baru tembikar Baker dan pengetahuan tentang pengerjaan logam, bersamaan dengan transisi ke penguburan individu dengan barang-barang kuburan, yang datang dari benua Eropa. Sejak sekitar 2400 sebelum Masehi, kuburan Baker yang dilengkapi perabotan lengkap seperti milik Amesbury Archer ditemukan di dekatnya. Pada awal zaman perunggu, salah satu konsentrasi gundukan kuburan bundar terbesar di Inggris dibangun di area sekitar Stonehenge. Banyak kelompok gundukan kuburan tampaknya sengaja ditempatkan di puncak bukit yang terlihat dari Stonehenge itu sendiri, seperti yang ada di King Barrow Raid dan pemakaman yang sangat mewah di pemakaman Normanton Down. 4 sarsen di Stonehenge dihiasi dengan ratusan ukiran yang menggambarkan kepala kapak dan beberapa belati. Kapak-kapak tersebut tampaknya adalah kapak perunggu jenis Arreton Down, yang berasal dari sekitar tahun 1750 hingga 1500 sebelum Masehi. Mungkin kapak-kapak ini merupakan simbol kekuasaan atau status dalam masyarakat awal zaman perunggu, atau ada hubungannya dengan pemakaman di gundukan tanah bundar di dekatnya. Sejak pertengahan zaman perunggu, usaha bersama yang dilakukan untuk membangun monumen seremonial seperti Stonehenge berkurang dan lebih banyak kegiatan seperti pembuatan ladang. Pada zaman besi, mungkin sekitar 700 sebelum Masehi, sebuah bukit benteng besar yang kemudian dikenal sebagai Camp Vespasian dibangun 1/4 mil sebelah timur Stonehenge yang menghadap ke Sungai Avon. Stonehenge tampaknya sering dikunjungi pada periode Romawi dari tahun 43 Masehi, karena banyak benda Romawi telah ditemukan di sana. Penggalian baru-baru ini menimbulkan kemungkinan bahwa itu adalah tempat ritual penting bagi orang-orang Romawi Inggris. Kota kecil Amesbury kemungkinan besar didirikan sekitar abad ke-6 Masehi di titik penyeberangan di atas Sungai Avon. Seorang pria yang dipenggal, mungkin seorang penjahat, dimakamkan di Stonehenge pada periode Saxon. Sejak saat itu, peternakan domba mendominasi dataran terbuka di sekitar Stonehenge. Referensi tertulis paling awal yang masih ada tentang Stonehenge berasal dari periode abad pertengahan, dan sejak abad ke-14 dan seterusnya semakin banyak referensi tentang Stonehenge dan gambar serta lukisannya. Sejak tahun 1897, ketika Kementerian Pertahanan membeli sebidang tanah yang luas di Salisbury Plain untuk latihan militer, aktivitas militer telah memberikan dampak pada wilayah tersebut. Barak, lapangan tembak, rumah sakit lapangan, lapangan terbang, dan jalur kereta api ringan dibangun. Beberapa di antaranya, seperti lapangan terbang Stonehenge dari Perang Dunia Pertama telah lama dihancurkan, tetapi yang lainnya, seperti gudang lapangan terbang Larhill masih berdiri, dan penting dalam sejarah penerbangan militer awal. Sementara itu, diperkenalkannya jalan tol dan rel kereta api ke Salisbury mendatangkan lebih banyak pengunjung ke Stonehenge. Sejak tahun 1880-an, berbagai batu telah disangga dengan tiang kayu. Tetapi kekhawatiran akan keselamatan pengunjung meningkat ketika tiang sarsen luar dan ambangnya jatuh pada tahun 1900. Pemiliknya saat itu, Edmund Antrobus, dengan bantuan Society of Antiquaries, mengatur pendirian kembali Trilithon tertinggi yang miring pada tahun 1901. Ini adalah awal dari serangkaian kampanye untuk melestarikan dan memulihkan Stonehenge. Batu terakhir dikonsolidasikan pada tahun 1964. Monumen ini tetap menjadi milik pribadi hingga tahun 1918 ketika Cecil Capp, seorang penduduk lokal yang membeli Stonehenge dari keluarga Atrobus dalam sebuah lelang 3 tahun sebelumnya, memberikannya kepada negara. Setelah itu, tugas untuk melestarikan monumen ini jatuh ke tangan negara, yang saat ini perannya dilakukan atas nama English Heritage. Sejak tahun 1927, National Trust mulai mengambil alih tanah di sekitar Stonehenge untuk melestarikannya dan mengembalikannya menjadi padang rumput.
Sebagian besar lanskap Stonehenge kini menjadi milik mereka. Perbaikan lanskap yang lebih baru termasuk pemindahan fasilitas pengunjung lama dan penutupan bagian A344 lama yang membentang di dekat batu-batu tersebut telah memulai proses pengembalian Stonehenge ke padang rumput terbuka, tetapi masih banyak yang dapat dilakukan. English Heritage menyambut baik rencana pemerintah untuk berinvestasi dalam terowongan, yang akan memindahkan sebagian besar A303 yang sibuk dan membantu menghubungkan kembali monumen tersebut dengan lanskap kunonya. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Kini, status Stonehenge sebagai warisan dunia UNESCO sedang goncang. Deretan batu purba raksasa ini terancam kehilangan status akibat pembangunan. Dilansir dari BBC, Selasa 2 Juni 2024, PBB menetapkan monumen kuno di Wiltshire ini sebagai situs warisan dunia pada tahun 1986. Namun sekarang rencana untuk membangun terowongan di dekatnya untuk meringankan masalah pada A303 telah menimbulkan kekhawatiran. Komite Warisan Dunia Organisasi PBB telah menerbitkan rancangan keputusan untuk menambahkan monumen kuno ke dalam daftar bahaya. Tujuannya untuk mendukung tindakan konservasi dan bantuan internasional di situs-situs yang terancam. Dalam dokumennya, panitia mengulangi permintaan sebelumnya untuk mengubah rencana. Mereka mengusulkan memasukkan terowongan yang lebih panjang yang bisa masuk ke bawah lokasi dan tidak mengganggu area dengan portal keluar dan masuk. Komite Warisan Dunia, WHC, akan melakukan pemungutan suara untuk menambahkan situs tersebut ke daftar bahaya pada pertemuan di New Delhi antara tanggal 21 dan 31 Juli mendatang. Situs Warisan Dunia Save Stonehenge, SSWHS, kalah dalam gugatan pengadilan tinggi pada bulan Februari atas dukungan Menteri Transportasi Mark Harper terhadap rencana pembangunan, termasuk terowongan sepanjang 2 mil untuk merombak jalan sepanjang 8 mil. National Highways mengatakan rencana pembuatan terowongan tersebut akan menghilangkan pemandangan dan suara lalu lintas yang melewati lokasi tersebut dan juga mempersingkat waktu perjalanan. Aliansi Stonehenge yang berkampanye menentang terowongan tersebut, menyambut baik usulan komite PBB ini. Masalah lalu lintas di A303 selalu menjadi perhatian pada saat itu. Berkaca kepada kasus sebelumnya, status warisan dunia Liverpool dicabut pada tahun 2021 setelah komite PBB mengklaim pembangunan mengancam nilai warisan tepi laut kota tersebut. Sejarawan Tom Holland, Presiden Aliansi Stonehenge mengatakan bahwa ada solusi pembangunan tanpa merusak status warisan dunia tersebut. Bagaimanapun Anda melihatnya, skema ini akan sangat merugikan dan harus dibatalkan. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan jaringan transportasi umum ke dan sekitar wilayah Barat Daya, itu akan menjadi cara terbaik untuk mengurangi tekanan pada A303, sambil tetap mempertahankan pemandangan Stones bagi wisatawan yang lewat, katanya.